Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam nikmat darinya. Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya memberikan kepada kita segala kebaikan-kebaikan. Allah memberikan kepada kita nikmat umur yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita mampu beramal, mampu mensyukuri nikmat darinya. Allah memberikan kepada kita nikmat akal sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga kita bisa mencapai derajat kemuliaan. Bahkan kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kemudian kita mengikuti sunnah beliau, kelak kita akan diakui sebagai umatnya, kemudian kita memperoleh syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pribadi seorang muslim, sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita seluruhnya menginginkan kehidupan kita akhir yang baik dari segala kehidupan kita ini. Kita menginginkan akhir yang baik dalam akhir dari hidup ini, sehingga kita dalam salat-salat kita, dalam munajat kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, hamba meminta kepadamu akhir yang baik. Hamba meminta kepadamu husnul khatimah. Maka sebagai seorang mukmin, ketika kita telah beriman kepada Allah, maka tidak bisa kita cukupkan hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus tambahkan dengan apa? Yakni dengan ilmu. Setelah kita berilmu, maka tidak bisa kita cukupkan hanya dengan beriman, kemudian kita berilmu, tetapi untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah kita harus beramal. Maka ketika kita beramal, maka ini adalah sesuatu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita menata hati kita agar tulus beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin salat subuh berjamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah telah berada pada pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di saat kita berada di bulan ini semangat kita terpompa, semangat kita menjadi lebih baik. Disinilah kesempatan kita untuk memperbaiki niat kita, memperbaiki amalan-amalan kita. Apa sebenarnya yang kurang dari diri kita? Sudahkah kita menghambakan diri kita dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk mencapai husnul khatimah atau akhir hidup kita, maka kita perlu beramal dengan amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan tersebut adalah ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni mengenai hadis Rasulullah SAW, yakni an-Sauban qala Rasulullah SAW, istaqimu wa la tuhsu
Beristiqomahlah kamu, karena sekali-kali kamu tidak akan mampu menghitung pahalanya. Wa'lamu inna khaira amalikumus shalah, dan ketahuilah sebaik-baik amalanmu adalah salat. Wala yuhafizu ilal wudu'i illa muslim illa mu'min. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ketika kita ingin mendapatkan predikat sebagai seorang mukmin, mendapatkan predikat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada seorang yang menjaga wudunya itu kecuali dia orang yang beriman. Maka kita bisa lihat sendiri bagaimana teman-teman kita yang menjaga wudunya, saudara-saudara kita yang menjaga wudunya, mereka lebih cepat dalam mengerjakan amal kebaikan. Misalnya ketika dia ingin membaca Al-Quran, kemudian dia telah memiliki wudunya, masih memiliki wudunya, maka dia bersegera, tidak perlu menunggu lagi. Tadi sudah batal misalnya, saya harus berwudu kembali. Atau memang dia tidak terbiasa berwudu, sehingga itu akan menghambatnya dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian lebih menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya. Misalnya ada seorang yang bukan mahramnya ingin bersalaman kepadanya misalnya. Kemudian dia teringat, aku sedang dalam kondisi suci, dalam keadaan berwudu, masih memiliki wudu, maka dia mengurungkan niatnya untuk bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian amalan berikutnya adalah yakni zikir-zikir kita ketika kita hendak tidur. Tidur tersebut adalah karunia yang Allah berikan kepada kita untuk beristirahat. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau tidur, dalam sebuah riwayat beliau membaca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa asyik syaitani wa fukka rihani wa jami fin nadil a'la. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan lambungku, buatlah kecewa setan-setanku, kemudian lunasilah tanggungan-tanggunganku, dan jadikanlah aku bersama malaikat yang mulia. Maka doa ini menurut saya, atau mungkin orang yang pernah menghafalnya atau mengamalkannya, ini sangat istimewa. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku meletakkan lambungku dengan namamu, kemudian buatlah kecewa setan-setanku. Kenapa? Karena ketika kita tidur ada malaikat dan juga ada setan. Ketika malaikat itu membisikkan kepada kita amalan-amalan kita hari ini yang baik-baik, sehingga besok kita semangat untuk beramal. Kemudian kalau syaitan membisikkan sebaliknya, dia membisikkan kepada kita kejelekan-kejelekan kita pada hari itu. Kita melakukan ini, dosa ini, dengan harapan apa? Dengan harapan kita jadi malas untuk beribadah besok. Aku sudah banyak dosa misalnya, dosaku tidak akan diampuni, atau kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wafukka rihani, ya Allah, lunasilah tanggungan-tanggunganku. Kita tahu dalam hidup ini mungkin sebagian dari kita memiliki masalah, memiliki hutang misalnya, memiliki tanggungan-tanggungan yang belum bisa kita lunasi. Tetapi dengan doa ini, subhanallah, ya Allah, lunasilah tanggungan-tanggunganku, maka ketika kita tidur, kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita apa yang selalu kita butuhkan, apa yang memberikan nikmatnya kepada kita, mengenaskan apa yang sebenarnya menjadi tanggungan kita. Tinggal kita mau berdoa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya adalah yakni membaca surah Al-Mulk ketika kita di malam hari, atau misalnya ketika sebelum tidur. Ini sebenarnya menjadi kabar gembira bagi kita. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam Al-Quran itu terdapat 30 surah, terdapat satu ayat, terdapat satu surah yang terdiri dari 30 ayat, yang dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak hingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian
Rasulullah SAW berkomentar mengenai hadis ini. Hiyal maniyatu hiyal munjiyatu min azabil qabr. Dia adalah pelindung, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. Maka saya ingin kemudian membagi sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh seorang syekh yang cukup masyhur di tengah-tengah kita. Beliau telah meninggalkan kita, tetapi tulisan-tulisannya itu masih ilmu-ilmunya masih bisa kita rasakan. Yakni Syekh Ali Jabir, semoga Allah merahmatinya. Dalam bukunya dia menuliskan, ada seorang anak yang mengantarkan ibunya menuju gerbang terakhir kehidupannya, menuju alam kuburnya. Dia anak tersebut bersama dengan para yang hadir ketika berada di pemakaman. Mereka mencium bau harum, bau wangi yang tidak seperti biasanya, yang asing mereka cium, sehingga mereka saling pandang satu sama lain. Mereka saling pandang, siapa kiranya yang memakai parfum yang sangat wangi ini. Maka karena mereka tidak menemukan siapa sebenarnya, kemudian anak ini melanjutkan ceritanya. Kemudian dia memasukkan ibunya ke liang lahatnya. Di sana anak ini bercerita, dia ketika menutup ibunya dengan tanah, kemudian tangannya itu terkena tanah kuburan dari ibunya. Maka kemudian anak ini mencium tangannya. Ternyata tangannya berbau harum, Masya Allah. Kemudian anak ini melanjutkan ceritanya kepada Syekh. Dia mengatakan bahwa bau harum dari tangannya ini, dari bekas kuburan ibunya ini bertahan hingga 3 hari 3 malam lamanya. Maka Syekh Ali Jabir, semoga Allah merahmatinya, ini bertanya kepada anak tersebut, sebenarnya amalan apa yang membuat ibu kamu sedemikian itu? Maka anak tersebut mengatakan kepada Syekh Ali Jabir, sebenarnya ibu saya itu orang yang awam, ibu saya itu orang yang biasa, tapi ibu saya, setahu saya, tidak pernah dia dalam satu malam sebelum tidurnya meninggalkan membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kabar yang gembira untuk kita, menjadi kabar yang gembira untuk kita ketika kita mampu setidaknya berusaha mengamalkannya. Kenapa kita, Bapak Ibu sekalian, seluruhnya tidak pernah tahu akhir kehidupan kita ini dalam menuju akhirat. Bisa jadi dia adalah bagian dari jurang-jurang neraka, ataupun dia adalah bagian taman dari taman-taman surga. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak seperti sahabat Nabi, ada yang telah dijamin masuk surga. Maka kita berusaha untuk beramal. Kemudian amal yang terakhir yang kita lakukan adalah, yang bisa untuk mencapai husnul khatimah, adalah memaafkan orang lain. Ketika sebelum tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku sering menzalimi diriku sendiri, kemudian aku juga menzalimi orang lain. Maka berilah kebaikan untuk diriku, kemudian berilah kebaikan, ampunan untuk orang yang pernah menzalimiku, atau untuk orang-orang yang pernah menzalimi. Karena ketika kita memohonkan ampun, maka kita sungguhnya hamba Allah dari Allah yang Maha Pengampun. Sehingga kelak ketika kita berada pada hari penghisapan, kemudian orang-orang yang menzalimi kita mengambil pahala kita, kemudian ketika pahala kita tidak cukup untuk memberikannya kepada mereka, kemudian amal kita juga diambil oleh mereka, maka yang tersisa dari kita adalah hanyalah kalimat la ilaha illallah. Hanyalah kalimat, ya Allah, aku tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Maka ini menjadi hujah bagi kita, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Sementara hamba di dunia memberi maaf kepada orang-orang, memberi maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi. Hamba mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah hamba zalimi. Maka dari itu kita berusaha di bulan Ramadan ini untuk menata hati kita, menata kembali niat kita, menata kembali amalan kita, menata kembali ilmu-ilmu yang sekiranya perlu kita
dapatkan, perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Allah menciptakan kita untuk menguji kita. Maka Allah akan melihat amalan-amalan kita, dan Allah itu adalah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, saya mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.